Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kindi aja bersama saya Muhammad Al Kindi. Teman-teman tahu kenapa suara saya sekarang tidak terlalu bersemangat? Karena kali ini saya akan membahas tentang sonar, alat pendeteksi bawah laut paling efisien. Biasanya digunakan oleh kapal laut, kapal perang dan kapal selam. Nah, biasanya kapal perang tuh menggunakan sonar untuk mendeteksi kapal selam yang ada di bawahnya. Jadi kru kapal selam tuh harus benar-benar tenang agar tidak agar tidak terdeteksi oleh kapal perang yang ada di atasnya. Karena air itu kan padat ya. Waktu di video sebelumnya saya pernah yang sifat-sifat air itu merambat ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang serba-serbi sonar. Serba-serbi sonar. Penasaran? Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan putar dulu intronya. Sonar, singkatan dari bahasa Inggris yaitu Sound, Navigation, and Ranging, merupakan istilah Amerika yang pertama kali digunakan semasa Perang Dunia yang berarti penjarakan dan navigasi suara. Nah, sonar ini adalah sebuah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Sementara itu, Inggris punya sebutan lain untuk sonar, yakni ASDIC atau Anti-Submarine Detection Investigation Committee. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh ini, sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman, dan komunikasi di laut. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan atau echo. Data suara dipancar ulang ke operator melalui pengeras suara atau ditayangkan pada monitor. Sejarah sonar. Munculnya sonar tak bisa dilepas dari rintisan tokoh seperti Daniel Colloden yang pada tahun 1822 menggunakan lonceng bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air di Danau Geneva, Swiss. Ini kemudian diikuti oleh Lewis Nixon yang pada tahun 1006 menemukan alat pendengar bertipe sonar pertama untuk mendeteksi puncak gunung es. Minat terhadap sonar makin tinggi pada era Perang Dunia I, yaitu ketika ada kebutuhan untuk bisa mendeteksi kapal selam. Dalam perkembangan selanjutnya, ada nama Paul Langevin yang pada tahun 1915 menemukan alat sonar pertama untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan sifat-sifat piezoelectric quartz. Meski tak sempat terlibat lebih jauh dalam upaya perang, karya Langevin berpengaruh besar dalam desain sonar. Jenis-jenis sonar. 1. Sonar pasif. Sonar pasif sebenarnya lebih mengarah ke sistem hidroakustik yang ada pada kapal, sehingga tidak ada sinyal yang dikirim keluar. Artinya, suara-suara di bawah laut ditangkap oleh alat sensitif dan didengarkan oleh operator di dalam kapal. Operator yang berpengalaman dapat membedakan suara baling-baling kapal dari kapal selam, kapal perusak, maupun kapal kargo. Akan tetapi, sonar jenis ini artinya semua suara di bawah laut dapat terdengar, yang artinya operator yang tidak kompeten akan mengira suara baling-balingnya sendiri sebagai suatu ancaman. Senjata makan tuan. Pada sistem sonar pasif modern, ada bank data sonik atau sumber bunyi yang besar. Sistem komputer menggunakan bank data tadi untuk mengenali kelas kapal, juga aksinya seperti kecepatan dan senjata yang ditembakkan. 2. Sonar aktif. Pada tahun 1918, Inggris dan Amerika Serikat membuat sistem aktif di mana sinyal dikirim dan diterima kembali dan bernama sonar aktif atau yang dikenal juga sebagai ASDIC. Artinya
Anti-Submarine Division atau Allied Submarine Detection Investigation Committee. Sonar ini merupakan perangkat yang menembakkan suara untuk mendeteksi keberadaan suatu objek bawah air. Sonar jenis ini mengeluarkan bunyi dan semakin dekat dengan target, maka bunyinya akan semakin intensif. Sonar aktif juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman perairan di bawah lunas kapal. Untuk mengukur kedalamannya, digunakannya sonar dengan frekuensi kecil agar dapat mengukur jarak yang jauh. ASDIC sendiri memiliki beragam frekuensi suara. Semakin besar frekuensi, maka akan semakin pendek jarak yang ditempuh, akan tetap semakin bagus resolusinya. Karena perbedaan frekuensi ini, maka ada beberapa material yang bisa menyerap sebagian suara dari frekuensi tertentu. Material ini dapat digunakan untuk pelapis kapal selam agar tidak mudah terdeteksi ASDIC. Misalkan, logam akan memantulkan frekuensi 10 kHz sedangkan material A tidak. Maka material A dapat dijadikan pelapis lambung kapal selam. Bagi kapal selam modern, mengaktifkan perangkat ASDIC sama saja dengan bunuh diri karena bunyi dapat terdengar jelas bahkan tanpa perangkat hidrofon sekalipun. Ya, jadi itulah serba-serbi sonar ya. Semoga bermanfaat dan sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.